Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Indri Susanti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 181B Kabupaten Pasuruan. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Lalu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah segala usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Hal ini berarti pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran dengan tujuan mendukung semua murid di kelas kita. Coba dengarkan penjelasan berikut ini. Setiap anak adalah unik dan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Murid di kelas kita juga memiliki beragam minat, kebiasaan, kecepatan belajar, pola pikir, kemampuan literasi, latar belakang, dan lain sebagainya yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Maka dari itu diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Agar apa? Ya, agar tercipta suasana yang nyaman dan mendukung pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Lalu, bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa hal yang harus dilakukan guru. Yang pertama yaitu memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk mau belajar. Kemudian yang keempat yaitu melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima yaitu melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Mari kita bahas satu persatu 3 aspek tadi ya. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Dalam kesiapan belajar murid ini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal yang dimiliki murid dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Dan yang kedua adalah minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda, bukan? Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan aspek yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid ini berkaitan dengan lingkungan belajar, budaya, di mana murid itu berada, gaya belajar, kecerdasan atau kecepatan dalam belajar, kemudian karakter murid antara yang satu dengan yang lainnya yang tentunya berbeda-beda ya, antara satu murid dengan yang lainnya. Kemudian bagaimana cara seorang guru mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Berikut ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan seorang guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama yang bisa dilakukan guru adalah mengamati perilaku murid. Yang kedua, guru bisa mengidentifikasi pengetahuan awal atau dengan memberikan asesmen awal pada murid. Yang ketiga yaitu mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru di kelas sebelumnya. Kemudian yang kelima, kita bisa membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostiknya tentunya. Berikutnya yaitu strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Ada 3 perlakuan diferensiasi, yaitu yang pertama diferensiasi konten yang berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, dan yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Kita bahas satu persatu ya. Baik, yang pertama ada diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa kita lakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi yang kedua ada diferensiasi proses. Diferensiasi proses yang diberikan berkaitan dengan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid.
Dan yang ketiga di sini ada diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini bukti yang menunjukkan apakah murid telah memahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Pertanyaan pemantik berikutnya, apakah ada keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan modul 2.1 ini? Nah, kita awali dengan keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru hendaknya melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memperhatikan kebutuhan belajar murid. Berikutnya adalah keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1. Seorang guru hendaknya menerapkan nilai-nilai guru penggerak yang harus berpihak pada murid dalam memberikan pembelajaran, yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nilai-nilai guru penggerak seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif digunakan untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi diharapkan guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal tersebut sesuai dengan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas yang dipelajari pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Oke, next, yaitu keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1. Dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita dapat mewujudkan salah satu visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir di sini ada keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi sebelumnya harus ada kesepakatan nih antara murid dan guru agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sehingga apa? Sehingga tercipta suasana aman, nyaman, menyenangkan, dan kondusif dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi antara modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dengan modul 2.1 tentang diferensiasi pembelajaran. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.